Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya harap semuanya sehat dan alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi untuk pertemuan ke-13 untuk mata kuliah media dan sumber belajar. Untuk hari ini kita akan membahas tentang dampak teknologi pada pendidikan. Nah, hari ini kita belajar sesuai dengan kesepakatan kita pada pekan lalu bahwa hari ini kita belajar melalui e-learning menggunakan aplikasi Spada, di mana teman-teman bisa mengakses materi yang saya masukkan berupa video pembelajaran yang bisa kalian akses kapan dan di mana saja. Baik, hari ini kita akan membahas tentang dampak teknologi pada pendidikan. Seperti ya teman-teman kemarin sudah buat adalah media dan media belajar yang secara fisik bisa diterapkan di kelas. Nah, hari ini bagaimana kita bisa membuat media pembelajaran yang bisa kalian gunakan, di mana kalian dan anak didik bisa memanfaatkan teknologi meskipun tidak berada di kelas, apalagi di pandemi ya, setelah kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19, di mana pembelajaran itu tidak harus selamanya di dalam kelas, bisa dilakukan secara jarak jauh. Nah, hari ini kita akan membahas tentang dampak teknologi pada pendidikan. Nah, pada materi ini kita akan membahas tentang sekilas peran penting teknologi dalam proses belajar mengajar. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada topik perkuliahan ini, yaitu yang pertama dampak teknologi terhadap pendidikan, yang kedua menyiapkan ruang pembelajaran virtual, yang ketiga peran teknologi interaktif dalam pendidikan, dan yang keempat manfaat teknologi interaktif, yang kelima pembelajaran jarak jauh dan kelaziman BAR, dan yang keenam tren baru yang perlu dipantau. Nah, hal-hal ini tentunya banyak diterapkan di dunia pendidikan sekarang ya. Dan bagaimana kita akan menerapkannya pada pendidikan anak usia dini. Coba kita lihat. Nah, ini yang menjadi dampak teknologi pada sekarang ya. Teknologi sekarang sudah menjadi alat bantu bagi pembelajaran ya yang digunakan di dalam proses pembelajaran. Dan hal ini tentu saja sangat ampuh diterapkan pada masa kini. Karena proses pembelajaran masa kini tidak lagi terbatas seperti pada zaman dulu, di mana pembelajaran bisa diterapkan ketika guru dan peserta didik bertemu. Nah, sekarang pembelajaran itu bisa berlangsung meskipun guru dan peserta didik berada pada tempat yang berbeda. Nah, hal ini akan kita bahas bagaimana sih caranya supaya teknologi ini bisa kita terapkan, di mana teknologi ini bisa mendukung proses belajar mengajar. Nah, di mana akses pendidikan ya baik bagaimana cara berkomunikasi dan juga bagaimana cara berinteraksi dalam pembelajaran itu bisa memanfaatkan sebuah teknologi yang dijadikan alat utama. Nah, selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah teknologi dapat diterapkan pada pendidikan anak usia dini? Nah, ini sebenarnya kalau kita berpikir untuk teknologi itu diterapkan kepada anak usia di atas ya, anak usia remaja dan usia dewasa, mungkin ini akan lebih mudah. Nah, banyak yang kita lihat fenomena bahwa anak yang dikenalkan gadget sedari dini justru banyak yang mendapati permasalahan, misalnya speech delay atau tingkah laku yang tidak terkontrol atau yang biasa kita kenal hiperaktif. Nah, hal ini bisa terjadi ketika anak tersebut tidak siap untuk menerima teknologi. Nah, bagaimana kita sebagai pendidik anak usia dini bisa mengenalkan teknologi lebih awal kepada anak, di mana anak bisa melakukan hal seperti ini. Ya, tentu saja bisa. Di mana peran kita sebagai guru bisa menyiapkan anak supaya dia bisa menerima teknologi. Dengan cara seperti apa? Ada dua sebenarnya.
Yang pertama yaitu bekali anak dengan kesiapan pada aspek nilai agama dan moral. Nah, kenapa? Kita harus mengenalkan anak dulu bagaimana baik dan buruk, bagaimana eh, hal-hal yang perlu, hal-hal yang bisa dia lakukan dan hal-hal yang tidak boleh dia lakukan. Nah, ketika anak melakukan sesuatu hal, anak akan mengerti bahwa sikap yang dia lakukan itu baik atau buruk, ada manfaatnya atau tidak ada, seperti itu. Bagaimana kita mengenalkan nilai agama, aturan-aturan dalam agama yang boleh dia lakukan dan juga yang tidak boleh dia lakukan. Yang kedua, bekali anak dengan kesiapan pada aspek sosial emosional. Nah, kenapa hal ini sangat penting? Karena eh, kita sering mengenal istilah ini ya, bahwa Google sudah bisa menjawab semua pertanyaan untuk memenuhi pikiran kita, logika kita. Apapun yang ingin kita pelajari bisa kita cari di Google. Tapi untuk pembentukan karakter, dan pembentukan karakter ini membutuhkan dua aspek ini, nilai agama dan moral dan sosial emosional. Ini tidak bisa digantikan oleh teknologi. Hal ini tetap harus dilakukan oleh seorang guru. Nah, inilah yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Nah, karena sebelum kita mengenalkan teknologi kepada anak, maka dua aspek ini yang harus kita uh, kita bekali untuk anak. Nah, karena disinilah memang peran guru bisa membekali akhlak anak, karakter anak, di mana anak siap untuk menerima teknologi. Misalnya, kita kenalkan anak bahwa pada nilai agama dan moral, takut akan Tuhan. Nah, ketika anak mengenal Tuhannya, maka kita kenalkan pada anak bahwa baik ada maupun tidak ada orang lain, kita akan tetap selalu diawasi oleh Tuhan. Nah, maka ketika dia sudah mengenal teknologi, banyak kan sekarang anak-anak yang secara seksual itu menyimpang. Misalnya dari usia dini dilihat di YouTube banyak yang tidak boleh diakses ternyata diakses. Nah, hal itu kenapa? Tidak 24 jam orang tua bisa memantau anak untuk menggunakan gadget, apalagi orang tua yang sibuk. Tapi kita mengenalkan anak dari awal pada aspek nilai agama, maka tanpa diawasi pun dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Karena kenapa? Dia tahu bahwa ada Tuhan yang mengawasi dia. Nah, itu salah satu contoh untuk nilai agama. Kemudian moral. Moral ini kan terkait lagi dari video-video yang tidak layak tadi. Nah, anak biasanya apapun yang dia lihat bisa dia praktekkan. Misalnya dia melihat video tentang bullying. Ketika moral anak siap bahwa hal ini baik saya lakukan, anak teman itu saya harus sayangi, eh, teman itu harus saya bantu, saya tolong, bukannya malah saya jahati. Nah, di sini ketika moral itu sudah terbentuk, maka ketika dia melihat video-video yang seperti itu, maka sudah tersadar dalam dirinya bahwa hal ini tidak baik, seperti itu. Nah, hal ini tidak bisa di backup oleh teknologi. Yang bisa memberikan pembelajaran hal ini hanya seorang guru. Dengan cara seperti apa? Seperti yang sudah kita kenali bersama, bahwa untuk mengenalkan anak tentang nilai agama dan moral, lebih spesifiknya karakter, yaitu dengan role model, di mana anak harus mempunyai contoh yang bisa dijadikan inspirasi untuk dalam berperilaku. Ya. Dan yang kedua adalah kebiasaan. Nah, hal ini tidak bisa dilakukan oleh teknologi. Hanya guru yang bisa melakukan hal ini. Yang kedua, kesiapan sosial emosional. Nah, kematangan sosial emosional ini akan bisa diraih ketika memang anak dilakukan kebiasaan setiap hari, misalnya bergaul dengan orang sekitar. Nah, teknologi bahkan menjauhkan anak dari perkembangan sosial emosional ini. Kenapa? Ketika dia sudah bertemu dengan gadget, maka interaksinya hanya dirinya dengan gadget tersebut. Nah, ketika anak ini sudah dikenalkan dari awal bagaimana caranya berinteraksi dengan lingkungan sosial, maka anak itu akan menjadi
anak yang siap untuk berada di lingkungan sosial. Kebanyakan anak yang terlihat introvert ya, kita biasa mengenal istilahnya dalam dunia pendidikan itu introvert, di mana anak menutup diri kepada lingkungan sosial. Nah, justru teknologi bisa mengakibatkan dampak ini, menciptakan banyak anak introvert. Nah, bagaimana peran guru? Guru menyiapkan anak untuk bisa menerima lingkungan sosial dan diterima. Misalnya anak bisa berkenalan dengan orang lain, anak bisa berkomunikasi dengan orang lain, anak bisa berempati, anak bisa bersimpati, seperti itu. Bagaimana caranya? Tentu saja harus ada interaksi sosial. Nah, sebelum kita kenalkan teknologi kepada anak, anak harus dimatangkan dulu sosial emosionalnya, dan bisa berinteraksi dengan orang lain. Baik, lanjut. Nah, proses belajar mengajar tradisional dengan proses belajar mengajar modern. Apa yang menjadi perbedaannya? Yang pertama yaitu untuk di proses belajar mengajar tradisional, bahan dan alat pembelajaran fisik seperti kertas, pena, dan papan tulis. Nah, ini sangat sangat mungkin teman-teman mahasiswa kenali ya, ketika waktu masih SD ya, mungkin SMA sudah menggunakan proyektor. Nah, namun di SD maupun SMP mungkin ya, ini masih menggunakan kertas, pena dan papan tulis. Ya. Apalagi kalau masih ada yang menggunakan kapur tulis ya, itu luar biasa. Nah ini hal ini bisa digantikan. Nah, kertas, pena dan papan tulis ini tentu saja mempersempit akses materi, di mana seorang peserta didik hanya bisa mengakses materi ketika dia hadir di sekolah. Nah, ketika teknologi ya, proses mengajar modern yang sudah disentuh teknologi, tentu saja aksesnya yang lebih luas ke bahan dan informasi pendidikan. Bagaimana contohnya sekarang? Ya, kalian bisa mengakses materi kuliah hari ini dengan cara menggunakan teknologi. Ya, tidak harus bertemu saya di suatu tempat. Nah, ini semuanya ada yang di kosan mungkin, ada yang di ruang kuliah mencari jaringan internet mungkin ya. Nah, meskipun kita berada di tempat yang berbeda, kita bisa melakukan proses belajar mengajar. Dan tentu saja tidak harus menggunakan kertas, pena, dan papan tulis. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan alat masing-masing, teknologi masing-masing, mungkin ada yang menggunakan laptop, ada yang menggunakan handphone, ya semuanya bisa. Nah, ini adanya keluasan bahan dan juga informasi dalam pendidikan. Dan juga bagaimana kalian bisa banyak mengakses materi-materi baik di luar dari materi saya. Misalnya kalian bisa mengakses Google, mencari artikel-artikel yang menjadi referensi kalian untuk memperkaya ilmu. Itu juga termasuk bagaimana proses belajar modern lebih maju dibandingkan dengan proses belajar tradisional. Yang kedua, akses terbatas ke materi dan informasi pendidikan ini sama dengan yang tadi ya. Di modern lebih banyak saluran dan alat yang tersedia untuk komunikasi dan kolaborasi. Nah, ini juga sama dengan penjelasan sebelumnya ya, di mana kolaborasi dan komunikasi ini banyak lebih luas ya, agar digunakan dalam video pembelajaran ini, dan juga bagaimana kita berkomunikasi lewat WhatsApp group dan juga kolom chat. Nah, itu merupakan tersedia tempat untuk berkomunikasi yang lebih banyak. Kemudian yang ketiga, proses belajar mengajar umumnya berlangsung di ruang kelas secara tatap muka. Nah, ini juga sudah saya jelaskan tadi secara garis besarnya. Dan yang terakhir, media pengajaran cenderung turun-temurun. Untuk tradisional tentu saja kita lihat ya, di dalam kelas biasanya penyediaan media pembelajarannya itu misalnya tahun ini dibeli dan tahun itu juga diterapkan, kemudian tahun berikutnya akan digunakan lagi, mungkin sampai sebelum media tersebut rusak ya masih digunakan. Nah, itu bedanya ya. Kemudian kalau di modern, di mana pemilihan media belajar yang lebih canggih dan variatif. Kenapa? Karena media pembelajaran itu tidak harus sesuatu yang
apa ya, sesuatu yang fisiknya ada gitu. Misalnya video pembelajaran yang kita gunakan hari ini masih digunakan besok itu sudah ketinggalan. Dan juga apalagi sekarang sudah ada coding ya, di mana anak diajarkan untuk uh, apa, kalau anak usia dini itu lebih ke arah mengenal simbol-simbol. Kalau anak SD sudah membuat robotik. Di luar negeri bahkan anak SD itu eh, sudah minimal ya, mereka bisa membuat radio. Dan ada di sekolah swasta di Jakarta juga ini sudah diterapkan, di mana anak yang memang punya minat dalam coding atau robotik, mereka bisa mengembangkan sistem membuat robot-robot, misalnya robot pemadam kebakaran. Banyak kan yang lomba-lomba sains ya, itu yang bisa diikuti ya. Dan bisa saja nanti ketika teman-teman nanti sudah menjadi guru bisa menerapkannya kepada anak usia dini. Tidak ada yang mustahil ya. Kemudian lanjut, bagaimana cara mempersiapkan ruang kelas virtual ya. Tentu saja untuk anak usia dini ini selama COVID ya, sebelum saya menjadi dosen seperti sekarang, saya juga menjadi guru PAUD. Nah, selama 2 tahun saya mengajar secara virtual. Nah, kalau kita pikir sebenarnya untuk anak usia ini mustahil. Ya, bagaimana anak itu kan sulit untuk ada gurunya saja, kadang lari-lari, kadang tidak fokus. Nah, ternyata bisa. Ya. Coba kita lihat ya langkah-langkahnya. Yang pertama, pilih sistem manajemen pembelajaran. Nah, pelajari sistemnya agar dapat memaksimalkan penggunaannya. Nah, sistem apa yang ingin kita gunakan? Ya, misalnya dimulai dari video pembelajaran. Kemarin ada beberapa apa ya, alternatif yang kami gunakan. Ada voice note, ada pengiriman video pembelajaran, ada dan pengiriman starter kit. Starter kit ini di mana media itu sudah di-pack, kemudian dikirim ke rumah anak. Jadi ada materi, ada permainan, dan ada controlling ininya pakai voice note. Nah, ini merupakan sistem pembelajaran di mana anak tetap dikontrol meskipun kita berjauhan. Bagaimana kita memaksimalkan penggunaannya? Ini termasuk langkahnya ya. Nah, kemudian yang kedua, tinjau semua bahan belajar online. Nah, di mana kita bersiap dan mengetahui cara menggunakan bahannya. Ya. Ketika kita tidak tahu bagaimana cara membuat video pembelajaran yang baik dan benar, yang menarik dan menyenangkan, ya tentu saja hal ini tidak akan maksimal. Ya. Misalnya kita menggunakan voice note juga. Ya. Voice note ini kan kita menggunakan aplikasi WhatsApp ya. Ketika tidak semua orang tua memiliki handphone, ya tentu saja ini kurang maksimal. Kita lihat dulu sasaran kita siapa. Kalau memang semua, tapi untuk daerah perkotaan, kebetulan saya mengajar di Makassar, untuk di daerah perkotaan ini sudah mustahil seorang orang tua tidak punya smartphone. Jadi alhamdulillah hal ini bisa kita terapkan. Nantinya teman-teman akan melihat hal itu ya, bagaimana kesiapannya. Ya tentu saja setelah melihat kesiapan itu, teman-teman juga harus siap dan tahu caranya. Ya, misalnya bagaimana membuat voice note ya. Banyak kan yang kemarin juga itu menjadi PR bagi kami ya. Banyak guru-guru yang masih malu-malu untuk mengirimkan rekaman suara ya, karena tentu saja ini bukan hanya anak yang mendengarkan orang tua juga, tapi kami memaksimalkan itu ya, biasa direkam berulang-ulang baru yang terbaik dikirimkan seperti itu. Dan juga video pembelajaran, bagaimana kita kemarin mengikuti pelatihan ya pembuatan video pembelajaran. Nah, kalau sekarang tentu saja banyak sekali yang bisa teman-teman akses ya di tutorial YouTube bagaimana cara pembuatan video pembelajaran, banyak sekali ya. Banyak, ada beberapa ya, saya membuat video pembelajaran itu lebih suka pakai KineMaster. Ada aplikasi namanya KineMaster, itu banyak variannya kalau ingin membuat video pembelajaran, dan juga saya rasa itu lebih mudah. Nah, ada juga Videomaker juga bisa, Canva juga bisa,
Dan seperti yang saya gunakan untuk membuat video pembelajaran menggunakan PowerPoint ini saya menggunakan Canva. Apakah saya tahu sebelumnya? Tidak, tentu saja tidak. Tapi karena saya mau belajar, jadi saya mencari tutorial bagaimana cara menggunakannya. Itu ya bisa kita usahakan untuk bagaimana cara mengetahui cara penggunaannya. Kemudian langkah ketiga, berinvestasi pada aplikasi komunikasi. Aplikasi yang saya sebutkan tadi ya. Gunakan alat yang diperlukan untuk mengelola waktu dengan baik. Ya. Jadi bagaimana alat yang kita gunakan justru menghemat waktu, bukannya memakan waktu. Ya, tentu saja kalau kita menggunakan teknologi seperti video pembelajaran ini, video ini kemungkinan teman-teman bisa maksimal kalian tonton 1 jam. Ya, kalau kita bertemu di kelas ya dengan 4 SKS tentu saja itu bisa sampai maksimal 4 jam. Ya. Kita bisa minimalisir menjadi 1 jam. Ya. Selebihnya bisa kalian explore lagi diri kalian ya, dengan bahan-bahan yang lain. Tentu saja dari aplikasi komunikasi yang kita gunakan justru bisa mengelola waktu lebih baik. Itu yang menjadi pertimbangan. Yang keempat yaitu pilih platform streaming yang aman, ya, di mana platform itu bisa diandalkan dan dapat membantu pencapaian sasaran pembelajaran. Nah, di mana insya Allah untuk platform Spada ini, aplikasi Spada yang kita akses pada hari ini dan juga YouTube ya, itu kan lebih insya Allah aman. Apalagi Spada itu memang dibuat untuk dunia pendidikan, dan juga YouTube ini kan ada bisa di privacy ya. Kalau memang materi ini tidak bisa diakses oleh siapapun, ya, hanya yang memiliki link ya bisa diatur seperti itu. Jadi chat kalian untuk diskusi di bawah ini kan hanya saya dan teman-teman sekalian yang melihat. Kalau memang kalian ya, Ibu saya malu kalau ini dilihat, diskusi kami dilihat oleh orang lain. Ya tentu saja ini bisa kita tanggulangi bersama ya. Hanya ini platform streaming yang aman insya Allah. Baik, yang terakhir pilih aplikasi yang kolaboratif. Di mana lingkungan pembelajaran yang mendorong kerjasama tim. Tentu saja ini mendorong kerjasama tim ya, di mana kalian bisa tetap berkolaborasi ya, di mana kalian bisa mengakses materi saya, kemudian kalian bisa tetap melakukan diskusi baik di kolom chat maupun di WA group seperti itu. Tetap ada kolaborasi yang bisa kita lakukan. Lanjut. Penggunaan ruang kelas virtual di dunia per Januari 2021. Wah, ternyata sesi pembelajaran kini dilaksanakan secara online di 95% sekolah di dunia. Nah, sebenarnya kalau saya tidak salah ya di Kanada yang paling pertama menggunakan kelas virtual, di mana anak-anak itu tuh tidak harus bertemu. Apalagi kalau mungkin kita ya yang musimnya masih 2 musim. Nah, kalau di luar negeri yang musimnya ada 4 musim, lebih dari 2 musim, ya tentu saja ini menjadi PR untuk mereka. Liburnya panjang. Jadi kalau memang video pembelajaran itu harus bertemu, nah ini menjadi problem. Nah, bagaimana mereka menanggulangi? Di Kanada, akses materi itu mereka sudah buat semua, baik itu video pembelajaran ataupun manual book yang bisa diakses oleh orang tua. Kalau anak usia dini tentu saja manual book belum bisa mereka baca, tapi ini manual booknya untuk orang tua. Kemudian akses materinya video pembelajaran untuk anak usia dini, di mana anak-anak bisa mengakses materi dari gurunya dimanapun dan kapanpun. Seperti itu. Ya, di masa pandemi ini justru ya, ada hikmahnya ya. Kita semua bisa seperti digenjot ya, harus menggunakannya. Alhamdulillah ya, ada hikmahnya. Kemudian lanjut. Nah, peran teknologi dalam pembelajaran, di mana teknologi interaktif membuka banyak cara untuk belajar.
Nah, teknologi interaktif membantu menciptakan peluang komunikasi. Hal ini dapat mendorong guru dan siswa untuk lebih banyak berkomunikasi, berbagi, dan berdiskusi gagasan serta saling berkolaborasi. Nah, tentu saja dengan banyaknya pilihan teknologi yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran, tentu saja ini bisa lebih banyak memungkinkan kita lebih mudah untuk berkomunikasi. Ya, di mana ya seperti kalian tinggal WA saya dan saya juga pun sama, satu kali memberikan informasi semuanya sudah diakses dari WhatsApp group, dan juga satu kali saya mengupload materi semuanya bisa mengaksesnya. Itu luar biasa ya, bagaimana peran teknologi dan pembelajaran yang lebih mudah mengakses materi. Kemudian lanjut ya, manfaat teknologi interaktif. Ini tentu saja memberikan manfaat yang banyak ya. Yang pertama, bagaimana peran guru. Nah, peran guru ini ada 3. Yang pertama, guru sebagai fasilitator atau belajar mandiri. Contohnya ini ya, kalian bisa belajar mandiri, saya hanya memfasilitasi materi kuliah, bahan kuliah ya. Kemudian guru sebagai sumber peserta didik belajar darinya. Jadi di mana guru sebagai sumber belajar. Ya. Contohnya ya, seperti sekarang saya menjadi sumber belajar di mana kalian bisa mengakses materi penjelasan saya mengenai materi pertemuan ke-13 ini. Kemudian lanjut, guru sebagai pengajar bahan yang dipilih untuk siswa. Nah, di mana guru dan siswa ya, bisa sama-sama memilih bagaimana bahan ajar apa yang akan dilakukan dan strategi pembelajaran apa yang akan dilaksanakan. Seperti sekarang ya, kemarin pada pertemuan kemarin kan kita sudah menyepakati bersama bahwa hari ini kita belajar secara virtual melalui learning ya. Nah, apakah ini berpusat pada guru? Tentu saja tidak. Ini tetap berpusat pada anak, berpusat pada peserta didik. Maka ini tetap kita diskusikan bersama ya, dan ini tentu saja menjadi keputusan bersama. Di mana saya hanya memberikan materi, kemudian teman-teman apa yang akan menerjemahkan ini, tidak menjadi bahwa bukan menjadi teacher center, tapi masih tetap student center. Bagaimana untuk anak usia dini? Tentu saja ketika kita memberikan video pembelajaran kepada anak, materinya hanya diakses, tapi kegiatannya nanti menggunakan starter kit itu, ya itu hanya sebuah arahan-arahan, nanti anak melakukan sendiri seperti itu. Ya, bukan berarti video pembelajaran itu menjadi intervensi. Apalagi anak usia dini kan belum bisa membaca. Jadi dengan cara anak-anak menonton, anak bisa membaca. Manfaat bagi para guru. Ya, bagaimana teknologi membantu guru dalam menjalankan tugasnya. Pertama, memungkinkan guru untuk lebih fleksibel. Seperti sekarang saya bisa mengajar lebih fleksibel, kalian juga bisa belajar lebih fleksibel. Ya, di mana guru dapat menggunakan berbagai metode dan alat pengajaran untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran. Salah satunya adalah bisa menggunakan teknologi untuk bisa melakukan proses pembelajaran. Kemudian lanjut, membantu guru lebih terhubung dengan peserta didik. Nah, kembali lagi bagaimana kita bisa banyak menggunakan fitur-fitur pada smartphone, ya, kita bisa berkomunikasi dengan mudah. Kemudian lanjut, membuka akses ke lebih banyak sumber daya, ya, di mana guru dapat menemukan materi pembelajaran tambahan yang dapat membantu tugas mereka. Ya, seperti sekarang ya, saya memberikan kalian kemudahan untuk mengakses materi saya, dan juga yang sering saya sampaikan kepada kalian, silahkan melakukan riset-riset ya, dan juga membaca referensi-referensi di artikel ya, artikel-artikel, dan juga kemarin saya menyarankan kepada kalian untuk mengakses aplikasi Suspenas ya, perpustakaan nasional, tapi dalam bentuk
online yang bisa kalian akses, tidak harus ke perpustakaan, tapi di handphone kalian sudah ada perpustakaan. Itu suatu kecanggihannya di mana kita bisa mengakses perpustakaan di mana saja, tidak harus ke Gramedia yang dekat Mall Gorontalo itu. Oh ya, lanjut. Bagaimana, apa manfaatnya bagi peserta didik? Ya, bagaimana teknologi membantu peserta didik? Ya, ada 3 juga ya. Yang pertama, memungkinkan pengalaman belajar yang lebih personal. Ya, di mana peserta didik lebih leluasa memilih metode dan alat yang membantu mereka belajar dengan baik. Nah, kalian kan dengan video pembelajaran ini kalian bisa lebih leluasa untuk mengakses materi saya. Mungkin sekarang ada yang sedang tidur-tiduran sambil menonton video saya, ya justru ini membuat kalian lebih leluasa secara personal ya, belajar sendiri. Dan juga mungkin setelah ini materi saya ada tugas yang saya berikan, kalian bisa mengakses di mana saja yang bisa kalian akses. Ya, sekarang sudah banyak ya yang bisa membantu kalian untuk mempermudah kalian untuk menyelesaikan tugas ya, dengan kecanggihan teknologi. Kedua, meningkatkan komunikasi peserta didik, di mana peserta didik memiliki akses ke berbagai saluran. Ya, ini sama tadi ya, bagaimana kita banyak aplikasi mendukung yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi. Kemudian lanjut, membantu siswa bersiap untuk masa depan. Nah, bagaimana peserta didik dibekali untuk menyongsong masa depan yang syarat teknologi dan akan mudah beradaptasi. Nah, kita tidak bisa memungkiri ya, memang teknologi ini perkembangannya sangat pesat. Nah, kalau ini tidak dikenalkan pada anak usia dini, justru anak-anak akan tertinggal gitu. Nah, bukan berarti anak-anak tidak dikenalkan ya, tetap dikenalkan teknologi. Tapi syaratnya tadi bekali dulu anak karakter yang baik sehingga dia siap untuk menerima teknologi. Lanjut. Teknologi memajukan peserta didik. Nah, apakah ini masa depan pembelajaran? Nah, tentu saja. Teknologi pembelajaran jarak jauh sangat penting bagi pendidikan saat ini dan kemungkinan akan tetap penting di masa mendatang. Saat sekolah menentukan cara terbaik untuk melangkah maju, sekolah dapat menggunakan atau menawarkan kombinasi pembelajaran jarak jauh dan tatap muka, ya, seperti yang sudah kita laksanakan sekarang ya. Kalau bukan karena pandemi mungkin kita tidak menemukan cara ini. Alhamdulillah sekarang kita sudah bisa melakukan pembelajaran blended learning ya. Alhamdulillah. Inilah masa depan pendidikan, di mana kalian bisa akan lebih leluasa untuk mengakses pembelajaran di dalam dunia pendidikan. Kemudian lanjut, teknologi adalah alat ampuh. Nah, ini yang menjadi topik utama kita tadi ya, di mana teknologi adalah alat ampuh yang dapat menjadikan pendidikan lebih bermakna dan menarik bagi guru maupun peserta didik. Nah, jadi kita kan dulu merasa bosan ya, setiap hari datang ke sekolah, pasti gurunya akan ada buku, ada papantus dan sebagainya. Sekarang tidak lagi, bisa saja pekan ini kita bertemu secara virtual, minggu depan kita tatap muka, minggu ini kalian mengakses video pembelajaran, minggu depan kalian menerima modul dan sebagainya. Itu seperti ada variasi di dalam proses pembelajaran. Ya, itu membuat kalian akan lebih tertarik. Kemudian lanjut, masa depan pembelajaran. Nah, ini ada 5 ya. Kemudian yang pertama, ruang kelas daring berarti pembelajaran digital untuk semua orang. Ya, seperti yang sudah kita laksanakan, ya, misalnya virtual meeting ya, menggunakan Zoom atau Google Meet ya, itu merupakan ruang kelas daring. Yang kedua, pasar global untuk kursus dan sertifikasi praktis ya. Seperti ya PPG sekarang itu tidak lagi harus diasramakan seperti dulu. Sekarang sudah bisa diakses menggunakan teknologi ya, di mana bisa dilakukan secara virtual. Kemarin saya sempat menjadi pengawas PPG ya, sangat mudah. Sebenarnya tinggal menggunakan Zoom, kemudian ada layar handphone, kita tetap bisa mengawasi dan dari berbagai daerah yang ada di Indonesia bergabung dalam satu room dan semuanya terawasi dengan baik. Itu luar biasa ya.
perkembangan teknologi. Yang kedua, peningkatan kualitas pembelajaran campuran. Nah, yang tadi saya sebutkan blended learning ya. Kemarin ada di kelas lain yang ada satu mahasiswa yang harus pulang, dia harus merawat orang tuanya. Saya tetap memfasilitasi dia ya, bergabung melalui Zoom. Itu juga merupakan satu kualitas pembelajaran. Kemudian lanjut, naiknya permintaan terhadap program berbasis keterampilan. Nah, tentu saja dengan hadirnya teknologi, guru harus dituntut lebih terampil dalam menggunakan teknologi, terampil dalam membuat bentuk pembelajaran yang lebih interaktif dan lebih variatif. Kemudian lanjut, investasi yang lebih besar pada teknologi interaktif dalam mengatasi kesenjangan digital. Ya, biasanya ada orang yang jago IT, ada juga yang tidak bisa sama sekali. Nah, dengan teknologi interaktif ini, bagaimana kesenjangan digital ini sudah teratasi, di mana semua orang akan tertarik dan mau untuk belajar era teknologi. Nah, lanjut, ini ya, quotes untuk hari ini, teknologi perlu ada di setiap kelas dan dikuasai setiap peserta didik dan guru, karena ini adalah pena dan kertas zaman ini, dan inilah lensa kita untuk merasakan banyak hal di dunia. Ini menurut David Warwick. Ternyata pena dan kertas itu sudah tergantikan sekarang ya, dengan kecanggihan teknologi. Baik, kita tutup untuk hari ini dengan mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan dikirimkan di lewat kolom chat. Kalau memang di kolom chat nantinya sudah ditutup, boleh dilanjutkan ke diskusi WhatsApp group ya. Silahkan melakukan diskusi di dalam, dan pertanyaan akan saya jawab ya. Baik, adapun tugas kalian untuk hari ini yaitu silahkan lakukan analisis dari berbagai referensi, baik buku, artikel, ataupun berita dari media elektronik mengenai pembelajaran PAUD masa dulu dan masa kini. Coba kalian analisis bagaimana sih pembelajaran PAUD masa dulu dan masa kini. Ya, dari referensi-referensi yang aktual tentunya ya, dan juga terpercaya. Jangan cari berita-berita hoax yang memang benar-benar terjadi. Kalau buku sudah pasti, artikel sudah pasti ya. Kalau kalian melihat artikel-artikel yang dari jurnal, tentu saja itu kebenarannya lebih dapat dipercaya, dan juga kalian mencari berita-berita yang penerbitnya memang terpercaya ya. Banyak berita-berita yang media-media yang memberikan berita-berita hoax ya. Tentu saja coba analisis itu, dan akan kita diskusikan pada pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih untuk perhatian kalian pada hari ini. Silahkan melanjutkan aktivitas selanjutnya. Ya, saya harap tugasnya bisa diselesaikan. Kita akan berdiskusi lebih lanjut ya, karena tujuan dari mata kuliah kita pada hari ini, di mana kalian nantinya bisa membuat video pembelajaran yang lebih interaktif ya, yang bisa kalian fasilitasi untuk pembelajaran kalian nantinya ketika kalian sudah menjadi guru pendidik anak usia dini. Baik, kita akhiri. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.